Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama. Ada ayat yang kita mau baca bersama-sama. Semua siap? Bisa dilihat? Oke, 1, 2, 3. Domba-dombaku dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun yang tidak merebut. Inilah firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Buka tangan. Ya Bapa di surga, terima kasih bahwa kami bisa berkumpul pagi ini untuk menyembah nama-Mu, Tuhan. Roh Kudus datanglah Roh Kudus dan membawa kami ke dalam kebenaran-Mu pagi ini. Roh Kudus tolong mengungkapkan Yesus Kristus, Anak Allah kepada kami pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, duduk kembali. Dan bangkit berdiri. Nah, bercanda. Duduk. Saya masih ingat ketika saya pindah ke Indonesia dan mulai belajar bahasa Indonesia. Itu sangat sulit bagi saya, sangat sulit. Saya harus kayak menggunakan gerakan tangan gitu karena belum ada kata-kata. Saya harus berbicara sangat lambat, ya, seperti ini. Dan jawaban saya terhadap pertanyaan orang seringkali tidak masuk akal sama sekali. Karena belum ada kosakata kan, saya belum mengerti. Contohnya kalau ada orang yang, ya Pak Matt, naik apa tadi, motor atau mobil? Saya dari Amerika. Terima kasih. Atau kayak, ya Pak Matt lagi apa sekarang, rencana apa? Sama-sama. Saya tidak tahu sama sekali kan. Ini sering terjadi dan sangat tidak nyaman bagi saya. Puji Tuhan, akhirnya saya memiliki guru yang sangat hebat, Mia, hadir di sini, yang membantu saya belajar bahasa Indonesia dan oh yes, selalu ditegur istri saya. Nah, dan saya belajar banyak tentang proses pembelajaran bahasa ya. Dan satu hal yang sangat berdampak bagi saya, ya saya pelajari adalah bahwa bahkan ketika kosakata saya bertambah banyak, masih ada hal-hal lain yang perlu saya ketahui kalau saya benar-benar kayak memahami bahasa baru ini. Saya perlu mempelajari budaya Indonesia. Saya perlu mempelajari logat, gaya komunikasi. Tapi mungkin yang paling penting, saya perlu mempelajari cara berpikir orang Indonesia. Dan si Mia sangat membantu dalam hal itu. Menariknya, kalau saya mendengar orang Amerika berbicara bahasa Indonesia, walaupun mungkin bahasanya sangat jelek, maaf, saya masih bisa memahaminya 100%. 100%. Kenapa? Karena saya tahu apa yang ingin dia katakan. Saya mengerti budayanya. Saya mengerti logatnya, gaya komunikasinya, dan cara berpikir orang Indonesia. Tanpa memahami hal-hal ini, saya akan tetap bingungnya. Tidak peduli seberapa banyak kosakata yang saya miliki. Saudara, alasan kenapa sangat susah
bagi sebagian besar dari kita untuk memahami apa yang Tuhan katakan, baik melalui firman-Nya yang tertulis, mungkin lewat mimpi, lewat penglihatan, atau kata-kata profetik, adalah karena kita tidak mengerti pikirannya. Kita tidak tahu budaya kerajaannya dan gaya komunikasinya. Itu sama dengan mempelajari bahasa asing, kan? Bahkan kalau kita mempelajari kosakatanya, kalau kita tidak mengerti pikiran orang asing itu, kita akan tetap sering bingung dan kurang ngerti. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari melalui Roh Kudus. Dia mengajar kita, memberi hikmat kepada kita. Dan kalau kita tidak mengerti, masalahnya bukan karena kita tidak cukup pintar atau berpendidikan. Masalahnya adalah kita belum memahami pikiran, budaya, dan gaya komunikasinya. Seri ekspositori yang kita sedang lakukan dari kitab Markus akan membantu kita dalam hal ini. Kita belajar tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan dalam pasal 4, pasal yang kita akan baca hari ini, kita akan melihat salah satu gaya komunikasinya. Saat Yesus mengajar tentang kerajaan surga, kita akan mengalami cara mengajarnya yang metaforis dan abstrak. Terkadang Yesus bisa sangat langsung dalam berkomunikasi, namun dia seringkali abstrak dan agak misterius, kan? Dan hari ini kita akan mengalami hal ini. Siap? Yakin? Oke. Ya, sebenarnya harapan saya, teman-teman, pagi ini adalah bahwa saat kita terus mempelajari pikirannya, keinginannya, dan pendapatnya, kita bisa lebih yakin akan suaranya. Saat kita berusaha untuk lebih dekat dengannya dan dituntun olehnya setiap hari. Alasannya kita mau mendengar dan mengerti suaranya, baik melalui Alkitab atau dalam cara lain, biar kita bisa lebih dekat dengannya. Kok bisa kayak memiliki hubungan yang nyata bersama orang lain kalau kita tidak saling memahami? Tidak mungkin. Jadi harapan saya bagi kita semua pagi ini adalah biar kita bisa lebih yakin akan suaranya yang akan membawa kita lebih dekat dengannya. Biar kita bisa jatuh cinta sama dia. Baik, ada banyak bacaan pagi ini. Jadi kita mulai. Markus 4 ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, dia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga dia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Kita di sini bisa melihat bahwa meskipun agak abstrak, Yesus berbicara dengan cara yang sesuai dengan budaya dan waktu kita. Itulah poin pertama kita. Yesus berbicara dengan cara yang sesuai. Orang-orang yang Yesus bicara kepadanya pada waktu itu adalah petani atau setidaknya tahu banyak tentang pertanian. Jadi dia berbicara dengan kata-kata yang bisa mereka pahami. Intinya mungkin gak terlalu jelas, kan? Bagi semua orang di sana. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus berbicara dengan cara yang sesuai dengan budaya dan waktu mereka. Dan dia masih melakukan ini sampai hari ini. Dia tidak akan berbicara kepada seorang remaja yang tinggal di kota dengan cara yang sama seperti dia akan berbicara kepada seorang nenek yang tidak pernah meninggalkan kampungnya. Intinya dari perkataannya mungkin sama, tetapi gaya komunikasinya sangat berbeda. Tetapi kenapa perumpamaan? Kenapa Yesus tidak berbicara kepada semua orang secara langsung dan terus terang? Jawabannya, Yesus tidak mempercayai semua orang dengan rahasia kerajaannya. Dalam kitab Markus kita melihat sebuah tema di mana Yesus sepertinya selalu berada di sekitar 3 kelompok orang. Orang banyak, kayak rombongan besar, pengikutnya, murid-muridnya, dan yang ketiga para pelawan. Orang banyak, Yesus berbicara kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengetahui bahwa orang-orang yang lapar, yang haus, akhirnya mereka akan mengerti. Orang-orang yang memiliki keinginan yang dalam untuk mengenal hati Allah, pada akhirnya akan mengerti perumpamaannya. Para pelawan, mereka tidak akan pernah mengerti. Kurangnya keinginan dan sifat mereka yang sombong membuat mustahil untuk memahami bahasa kerajaan Yesus. Dan pengikutnya, murid-muridnya, Yesus mempercayai para pengikutnya yang sejati dengan rahasianya. Dia menjelaskan rahasia-rahasia kerajaan yang misterius kepada mereka langsung. Baik, kita baca lagi dari ayat 10. Ketika dia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya dia tentang perumpamaan itu. Jawabannya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat apapun. Lalu dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Baiklah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari berikut ini? Yesus sangat suka pakai perumpamaan. Dia menegur murid-muridnya dengan bilang, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?
Dan kita juga tahu, bisa baca kayak dalam setiap Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia sangat suka kayak berbicara secara metaforis. Juga di kitab Wahyu kita bisa baca itu. Hal ini penting untuk kita pahami supaya kita menyadari sifat abstrak dari ajaran-ajaran Yesus. Seringkali maknanya sebenarnya berada di bawah permukaan. Dan inilah poin yang selanjutnya. Yesus cenderung berbicara secara metaforis. Yesus cenderung berbicara secara metaforis. Tetapi kenapa? Kenapa Yesus tidak langsung ke poin biar semua kita bisa mengerti? Kenapa kita harus kayak menggali dan mencari terus? Karena tanpa penggalian dan pencarian, ajaran-ajarannya hanya informasi. Itu hanya pengetahuan. Sifat abstrak dan ajaran Yesus berfungsi sebagai undangan. Undangan bagi kita untuk mendekat kepadanya. Dia ingin memberi kita pemahaman, tetapi itu membutuhkan perjalanan pencarian dan penggalian. Yang pada akhirnya akan menghasilkan apa? Keintiman. Kedekatan. Dan itulah yang Yesus inginkan. Bukan hanya transfer pengetahuan yang dia inginkan. Dia menginginkan kedekatan sama kita. Dan saudara, ketika kita menemukannya, makna, kebenaran, rahasia kerajaan yang dibalik perkataan Yesus, kita akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ketika kita mendengar suaranya dan memahaminya, kita jatuh cinta sama dia. Kita tidak bisa jatuh cinta sama Yesus melalui agama, melalui kayak peraturan aja. Sangat penting untuk menaati Yesus. Itu sebenarnya salah satu cara kita bisa kayak tunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Tetapi tanpa mendengar suaranya dan memahaminya, tidak ada hubungan, tidak ada relasi. Matius 13, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, jangan menyerah untuk mendengar suaranya. Jangan patah semangat karena tidak mengerti. Teruslah mencari, teruslah menggali. Sebab ketika kita menemukannya, kita tidak hanya akan mendapatkan pengertian, tetapi kita akan mengalami kedekatan dengannya, yang akan mendatangkan sukacita dan kepuasan yang begitu besar sehingga kita rela meninggalkan segalanya demi dia.
Baik, mari kita pindah ke ayat 21. 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa rahasia kerajaan yang tersembunyi atau makna ya di balik perkataan Yesus dimaksudkan untuk ditemukan. Kebenaran tidak disembunyikan supaya tidak ditemukan, melainkan disembunyikan supaya mereka yang mencarinya akan menemukannya. Pelita dimaksudkan untuk menerangi kegelapan. Pelita tidak dimaksudkan untuk tetap berada di bawah ember. Namun pelita hanya dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bersedia kayak menyalakan pelita dalam kegelapan. Apa ini masuk akal? Kita tidak akan diberikan pelita atau lampu kalau kita tidak bisa dipercaya dengan nyalakan lampu itu di dalam kegelapan. Pelita itu kayak rahasia kerajaan. Tuhan tidak akan kasih pelita ke orang yang tidak akan menggunakannya. Berarti ayat 24, lalu dia berkata lagi, camkalah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, kedua perumpamaan ini memiliki makna yang sama, hanya kata-katanya berbeda. Tolong perhatikan ini. Yesus mengungkapkan kebenaran kepada mereka yang benar-benar menginginkannya. Dan lebih penting lagi, kepada mereka yang akan menggunakannya untuk menghancurkan kegelapan. I don't know why I feel like I need to say it in English. God is not going to give us the secrets of His kingdom if we're not going to use them to destroy the works of the devil. He's not going to give us a light to light up the world if we're not going to use it, because He knows we're just going to put it under the bucket, under the bed. Tapi kalau kita rela, bersedia untuk menggunakan pelita ini, ya akan diberikan kepada kita. Mungkin kalau kita tidak mengerti suaranya, nggak mengerti kata-katanya, itu bukan karena kita tidak pintar, itu karena kita tidak siap untuk menggunakannya, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. That's good, Matt. I know. Yeah, thank you. Itulah poin ketiga kita. Yesus membagikan rahasianya kepada kita yang bisa dipercaya. Yesus membagikan rahasianya kepada kita yang bisa dipercaya. Yesus tidak akan membagikan rahasia kerajaan kepada mereka yang tidak sungguh-sungguh mencarinya dan yang tidak akan menggunakannya.
Harta karunnya dimaksudkan untuk ditemukan. Pelitanya dimaksudkan untuk diberikan kepada para pengikutnya. Namun, dia tidak akan mempercayakan pelitanya kepada orang-orang yang tidak akan membiarkannya bersinar. Siapapun yang sudah diberi rahasia kerajaan akan diberi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka mencarinya dan mereka akan terus mencarinya. Mereka tidak akan berhenti mencarinya. Bukan supaya kayak menjadi lebih cerdas, melainkan supaya lebih efektif dengan melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Wow. Siapapun yang belum dipercaya rahasia-rahasia ini akan terus tidak memiliki rahasia. Kenapa? Karena mereka tidak mencarinya. Dan mereka tidak bisa dipercaya untuk menggunakannya, bahkan kalau mereka menemukannya. Semua ini yang saya katakan ada di dalam ini. Kalau mau baca sendiri. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa dipercaya dengan rahasia kerajaan? Siapa yang bisa dipercaya untuk memahami perkataan Yesus? Mereka yang akan melakukan yang mereka dengar. Mereka yang melakukan apa yang mereka bacakan. Kalau masih susah bagi kita untuk memahami atau mendengar suara Tuhan, baik melalui Alkitab atau cara lain, salah satu alasannya adalah karena kita tidak rela untuk melakukan apa yang kita baca atau dengar. Ini tidak berarti bahwa kita tidak diselamatkan. Ini bukan tentang keselamatan. Ini tidak berarti tidak ada tempat di surga yang menantikan kita. Tidak. Ini berarti kalau masih susah bagi kita untuk mendengar atau memahami suara Roh Kudus, itu karena kita belum siap untuk mengambil perkataannya dan menerapkannya dalam hidup kita. Itu berarti ini akan sangat susah bagi kita untuk bermitra sama Roh Kudus di bumi ini untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ini berarti kita akan sering merasa tersesat. Gak pernah tahu kayak apa ini jalan Tuhan apa enggak. Selalu bingung. I know, Bun, I know. Thank you. Saya sebenarnya sangat encouraged. Karena dalam jemaat ini saya sangat yakin ada banyak orang yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus, yang sudah bisa mendengar suara Roh Kudus, yang sudah yakin, dan yang sudah kayak komit hidupnya kepada rencana Tuhan di bumi ini. Itu membuat saya sangat senang, sangat puas. Saya sangat bangga bisa melayani di gereja ini. Karena waktu saya melihat kayak semua wajah ini, wah, saya bisa melihat, wah, ya, dia sama dia dan dia dan dia dan dia sudah jatuh cinta sama Tuhan. Sempurna? Enggak.
Itu tidak mungkin. Tapi rela untuk melayani Tuhan dalam kayak keadaan, kehidupan, apapun. Jadi terima kasih sudah berikan contoh yang sangat baik. Bukan hanya untuk kita semua, tetapi untuk seluruh tubuh Kristus. Oke, jadi ada 2 perumpamaan lagi dalam pasal ini tentang kerajaan surga. Saya akan membacanya, kemudian kita akan melihat kepada siapa lagi Yesus mempercayakan kebenaran kerajaannya. Siapa lagi yang dia percayai untuk memiliki pemahaman supernatural. Dari ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang meneburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur, dan pada siang hari dia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bilurnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dari 30, katanya lagi, dengan apa kehendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila dia ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam nuangannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, dia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, dia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Dan tanpa perumpamaan, dia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ini poin yang keempat kita. Yesus memberi pengertian kepada kita yang menghabiskan waktu sendiri bersamanya. Yesus memberi pengertian kepada kita yang menghabiskan waktu sendiri bersamanya. Ini tidak berarti bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berbicara kepada kita dengan cara-cara yang misterius. Ini tidak berarti kalau kita dekat dengannya, kita tidak akan pernah bingung. Cara Tuhan lebih tinggi daripada cara kita, dan kita hanyalah manusia. Jadi kita terkadang tidak memahami kayak realitas surgawi kadang-kadang kan. Namun, apa yang kita lihat dalam ayat ini, dan apa yang sudah kita lihat beberapa kali di pasal ini adalah bahwa Yesus sering menjelaskan apa maksudnya kepada orang-orang yang dekat dengannya. Dan orang-orang yang haus akan pengertian. Hal-hal seperti pendidikan dan pelatihan Alkitab bisa membantu dalam memahami perkataan Yesus dan mendengar suaranya melalui Roh Kudus. Tetapi itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kedekatan dengannya.
keintiman dengan Yesus akan menghasilkan pengertian spiritual. Saya sayangnya punya banyak teman yang sudah kayak sangat berpendidikan, sudah ke sekolah Alkitab, dan itu bagus sekali. Tetapi mereka belum bisa kayak mendengar suara Roh Kudus sehari-hari. Belum bisa kayak dituntun olehnya dalam keadaan tertentu. Itu sedih bagi saya. Karena mereka pintar banget. Tetapi belum tahu suaranya. Belum bisa mengenali suaranya. Bukan secara audible seperti saya yang katakan sekarang. Tetapi di dalam hati kita kan, Roh Kudus masih berbicara kepada hati kita sampai hari ini. Dan menurut saya itu sangat sedih kalau ada orang yang sangat-sangat berpendidikan dalam kayak teologi, tetapi belum tahu kayak suaranya. Suaranya seperti apa? Fungsi utama Roh Kudus adalah untuk menyingkapkan Yesus di bumi ini. Itulah yang dia lakukan. Itulah sebabnya dia berbicara. Dia menuntun kita kepada Yesus. Dia mendekatkan kita kepada hati Tuhan. Jadi kalau keinginan kita bukan untuk lebih mengenal Tuhan, kalau keinginan kita bukan untuk jatuh cinta kepadanya, dan bukan untuk melaksanakan rencana surgawinya di bumi ini, kita akan mengalami kesulitan besar dalam mendengar dan memahami bahasa surgawi melalui Roh Kudus. Oke, ya kita bisa jujur di sini kan, kita bisa kayak ya kita percaya pada keterbukaan. Apa ini susah bagi saudara untuk mendengar suara Roh Kudus dan memahaminya? Angkat tangan. Ada satu orang yang jujur. Saya angkat tangan juga. Karena kadang-kadang sulit bagi saya. Saya tidak kayak selalu 100% yakin apa ini Roh Kudus apa enggak. Nah, siapa di sini ingin lebih memahami suara Roh Kudus, perkataan Yesus? Oke, mungkin kita bisa berdiri bersama.